kalian semalam gimana, kemana gitu, nanya. Terus temennya bilang nggak kemana-mana. Dari situ dia langsung kayak, loh yang semalam tuh siapa, nggak mungkin banget gitu. Dan ya aku pikir dia halu kali ya, atau mimpi gitu. Tapi kalau mimpi, balik lagi ke yang tadi, itu siapa yang ngabisin semua kopi-kopi dan cemilan-cemilan marko-marko itu gitu. Ya subuh-subuh dapat kabar kalau teman-temannya tuh nggak datang sama sekali ke rumahnya. Nggak ada satupun yang mengunjungi si cowok itu ya, Sisanya itu teh. Iya, makanya. Terus mahal gitu. Dan sisa-sisanya tuh masih ada, jadi emang bukan halu gitu, si cowoknya tuh nggak halu tiba-tiba dia minum kopi Asal sendiri mimpi gitu. ya, tapi emang ada real makanan kayak gitu tuh ada. Nah itu berarti siapa? Terus ya siapa tuh? Assalamualaikum, halo teman-teman semua, apa kabar? Bertemu lagi dengan aku Syara NR. Dan seperti biasa, sharing is caring hadir untuk menemani kamu di rumah aja. Di video kali ini aku nggak sendiri, aku bersama teman-teman aku. Ada siapa aja? Halo, aku Isya. Aceh Mangkudin, Piala. Nah, kita berempat ini kurang satu ya. Seperti Iya. ada sih dia jadi kameramen tuh. Siapa tuh? Nah, kita dapat kiriman nih rekaman dari Maya. Jadi Siapa ya, Maya? jadi Maya itu tiba-tiba nge-DM kita di Instagram Sharing is Caring, katanya mau ikut berbagi ceritanya. Nah, jadi langsung aja kita dengerin dulu rekamannya. Halo Kak, nama aku Maya. Jadi di sini aku mau cerita tentang pengalaman aku dikelilingin sama orang-orang yang sering banget ngalamin hal mistis. Padahal sebelumnya aku tuh kurang percaya sama hal kayak gitu, sampai karena aku sering banget nyaksiin mereka ngalamin hal kayak gitu, aku jadi percaya banget. Jadi yang pertama, dia tuh teman sahabat di kampus aku namanya Devina. Devina ini sering banget ngalamin hal-hal mistis sejak dia SD. Pas SD dia ikutan les bahasa Inggris kan. Di tempat lesnya tuh dia sering banget tiba-tiba ngejerit, nangis ketakutan gitu. Karena dia ngelihat sosok perempuan yang gak ada mukanya gitu, jadi muka rata. Selain itu juga dia diliatin sosok perempuan kecil, anak kecil yang kayak bule gitu, tapi bajunya penuh darah. Terus dia tuh sering cerita ke orang tuanya, tapi pada awalnya dia nggak dipercaya gitu, sampai akhirnya karena terlalu sering gitu dia ngalamin dan dia sering ketakutan pas lagi les, sampai guru lesnya yang ngomong ke orang tuanya dan akhirnya mereka percaya. Terus sampai sekarang pas ngampus, kita kuliah di gedung lama. Di gedung itu ada satu ruangan yang dia itu paling takut di ruangan itu. Pokoknya tiap lagi kelas di ruangan yang itu tuh dia suka tiba-tiba nutup kuping terus nanya, kamu ngedengar nggak ada suara anak kecil yang nangis? Atau dia tiba-tiba bilang, Maya, ada orang yang ngejerit kenceng banget di telinga aku. Sampai dia tuh bilang telinganya tuh sakit gitu. Lanjutnya yang sering banget ngalamin hal mistis itu pacar aku sendiri, namanya Ramzan. Jadi Ramzan ini dari sejak kecil dia sering banget ngalamin hal-hal mistis. Dia suka dikunjungin sama makhluk-makhluk yang gak bisa kebanyakan orang lihat. Dia bilang dia suka lihat kuyang, terus dia juga ngelihat makhluk kerdil, manusia kerdil tapi kepalanya monyet. Sama
dia suka ngeliat sosok kakek-kakek pakai pakaian serba putih dan janggutnya panjang banget. Dia tuh waktu itu pernah telepon aku dan cerita kalau dia tuh lagi sakit karena malamnya dia ngalamin hal aneh. Jadi dia tuh sekitar jam 2 malam didatengin sama 6 orang temennya. Jadi 6 temennya datang ke situ, 3 orang cewek dan 3 orang cowok. Dini hari jam 2 malam, ya jam 2 dini hari tuh kayak kok bisa gitu, ngapain mereka datang jam segitu dan ada ceweknya juga. Dan temen ceweknya itu yang rata-rata sama orang tuanya tuh diproteksi banget gitu, yang kayak gak mungkin banget gitu anak-anak yang sama orang tuanya pulang maghrib aja dimarahin, kok ini bisa datang jam 2 malam gitu. Dia cukup aneh sih, tapi ya udah, karena itu teman-temannya ya udah dibolehin masuk dan mereka ngobrol biasa, ngopi, nonton gitu. Situ tuh mereka ya itu yang cowok-cowok pada ngerokok, pada nyemil, yang cewek-ceweknya ngobrol ngalor ngidol sampai sejam. Kemudian sekitar jam 3 lebihan katanya mereka tuh pulang pamitan gitu. Adalah mereka pulang, terus pagi-pagi Ramzan tuh beresin sisa-sisa ngopinya itu, sampah-sampahnya dibuang-buangin. Terus ditegur lah sama mamahnya. Katanya, kamu kebiasaan banget sih kalau misalkan habis ngopi kok si gelasnya tuh dikumpulin dulu, nggak langsung dikedapurin gitu. Terus Ramzan yang ngebales, lah orang ini bekas malam kok, bekas temen-temen aku datang gitu. Semuanya agak heran lah, semalam kapan ya katanya gitu, gak ada yang kesini. Terus ada, mungkin mama udah tidur soalnya mereka datangnya jam 2 gitu dia bilang. Terus mamanya, mereka masuk lewat jendela? Enggak kok, lewat pintu. Terus mamanya bilang, lah orang pintunya kunci pintunya mama copotin biar kamu gak keluyuran malam-malam. Di situ dia langsung kaget kan. Terus dia bilang, beneran kok, beneran. Dia berusaha kayak ngeyakinin diri sendiri kalau kejadian itu real gitu. Emang ada temen-temennya datang ke situ, ke rumahnya. Sampai kan kalau misalkan logikanya nih, kalau misalkan nggak ada temen-temennya datang, dia juga gak mungkin ngabisin 6 gelas kopi sendirian. Terus dia gak mungkin ngabisin 3 bungkus rokok dalam waktu sejam. Terus dia juga gak mungkin ngabisin cemilan sebanyak itu, karena dia bilang itu banyak banget, sampai berapa bungkus gitu makanannya yang dia keluarin dari kulkas. Dan si makanan itu, dan si Ramzan ini tipe orang yang emang gak suka nyemil. Terus dia dari situ langsung kepikiran, ya udahlah, karena dia takut gitu, udah mulai takut, dia mau ngeyakinin nih. Dia ngehubungin teman-temannya, terus dia nanya, guys, kalian semalam gimana, kemana gitu, nanya. Terus temannya bilang gak kemana-mana. Dari situ dia langsung kayak, loh yang semalam tuh siapa? Gak mungkin banget gitu. Dan dia, aku pikir dia halu kali ya, atau mimpi gitu. Tapi kalau mimpi, balik lagi ke yang tadi, itu siapa yang ngabisin semua kopi-kopi dan cemilan-cemilan rokok itu gitu. Dan ya itu serem banget sih. Cuman ya udahlah, karena aku nggak nyaksiin, lagi-lagi aku kurang percaya sama pacar aku ini. Kemudian yang selanjutnya tuh ini aku nyaksiin sendiri. Jadi waktu itu dia ada temannya yang nikah, lokasinya tuh cukup jauh, ke daerah pegunungan gitu. Sampai-sampai sih kendaraan aja kita nggak bisa masuk, jadi harus ada jalan kaki dulu ke jalan-jalan pesawahan gitu. Jadi waktu itu aku ke kondangan lah sama dia, kita bajunya udah rapi, dia pakai jas nada gitu sama baju aku, bener-bener rapi dan bersih banget. Kemudian pas sampai di tempat nikahan itu, semua mata ibu-ibu tuh tertuju ke arah pacar aku. Semua ibu-ibu doang tapi ya.
pada ngeliatin, dan ngeliatin itu aneh banget gitu. Terus aku bilang, apa yang aneh ya kok mereka pada ngeliatin. Terus ya udahlah, kita duduk aja cuek gitu diliatin. Terus tiba-tiba ada ibu-ibu yang udah agak tua datang dan bilang, sambil istighfar dia bilang, Ujang kamu jatuh ya? Kamu jatuh di mana? Di bobolokot gitu. Kan kalau di Sunda tuh bobolokot itu bukan kotor lagi ya, tapi udah kayak kecebur lumpur gitulah intinya. Terus juga semua ibu-ibu tuh pada bilang kayak gitu juga. Kamu kenapa? Kamu jatuh ya? Kamu jatuh di mana? Itu bajunya kotor banget gitu. Iya bobolokot pada kayak gitu. Padahal dia tuh bersih banget, padahal nggak ada kotor sama sekali. Bahkan aku udah ngibasin jasnya dia, barangkali ada debu atau apa gitu, tapi kan nggak mungkin debu dibilang bobolokot gitu. Terus aku tanya ke beberapa orang di situ, ada temennya dia juga yang seumuran, aku tanya, bajunya dia kotor ya? Terus dia bilang enggak kok. Aku juga tanya ke teman cewek yang lain yang belum nikah juga bilangnya kayak gitu. Tapi ketika ibu-ibu yang ngeliat tuh kayak aneh banget ngeliatinnya. Dan pas mau ke prasmanan aja ada beberapa ibu-ibu yang sampai kayak nutup hidung gitu, seolah-olah kalau pacar aku tuh bau gitu. Dan mereka juga bilang sambil bisik-bisik, itu jatuh apa gimana ya orang, padahal itu bersihin dulu kayak pakai gitu. Dari situ tuh aku merinding banget gitu kan, kok bisa kayak gini. Jadi dari sejak kejadian itu aku baru percaya banget sama pacar aku kalau dia tuh emang sering banget ngalamin hal kayak gitu. Dan dari situ juga masih sering hal-hal bisnis tuh terjadi ke dia, kayak dia malam-malam digangguin sama makhluk gitu, digedor-gedor kacanya, atau kayak pakai lidi gitu di seret-seret ke tembok. Dan semakin dia diamin tuh semakin kencang gitu, dia harus direspon lah gitu. Jadi ya itu ceritanya. Makanya kita tuh sebagai manusia kan kita hidup berdampingannya sama makhluk-makhluk kayak gitu. Jadi meskipun kita nggak secara langsung mengalaminya, tapi kita harus menghargai kalau mereka itu emang ada, dan kita harus menyadari dan mempercayai kalau hal-hal kayak gitu tuh memang ada, ya ada gitu. Nah, itu adalah rekaman dari Maya ya. Gimana tanggapannya? Serem juga ya. Merinding ya? Oh ya, merinding. Kelihatan gak? Ada bulunya. Ya serem banget ya. Maksudnya kok bisa gitu? Ada yang seperti itu. Dan gak masuk akal juga gitu ya. Ya, oke, kita bahas dari yang pertama dulu. Jadi Maya itu punya sahabatnya itu bisa dibilang bisa lah. Dia kan bisa melihat, mendengar, bisa dibilang indigo gitu. Nah, tadi selain sahabatnya ada juga bukan teman, pacarnya Maya. Ini pacarnya Maya itu ya indigo juga. Dan yang pertama ini ceritanya tiba-tiba jam 2 malam ada temennya ya. Berapa orang sih? Berapa orang ya? Yang tiba-tiba datang ke rumah jam 2 malam. Di situ kegiatannya tuh ngopi, nonton. Ya kayak nongkrong biasa aja ya. Nongkrong terus pulang. Tahunya subuh-subuh dapat kabar kalau teman-temannya tuh nggak datang sama sekali ke rumahnya. Gak ada satupun yang mengunjungi si cowok itu ya. Rasanya itu kan. Iya, pokoknya. Gitu. Dan sisa-sisanya tuh masih ada, jadi bukan halu gitu, si cowoknya tuh nggak halu tiba-tiba dia minum kopi Asal sendiri mimpi gitu. kan. Ya, tapi emang ada real makanan kayak gitu ada. Nah itu berarti siapa? Menurut kamu siapa? Siapa tuh? Suatu apa? Suatu kan ya sesuatu yang kayak gitu lah. Ya Kamu juga. sama sih ya. Soalnya kan yang kayak gitu bisa menirukan seseorang, Menyerupai. kegiatan seseorang kayak gitu. Menyerupai. Iya, Tapi menyerupai. ini aku baru denger sih kalau sampai emang sebanyak itu gitu ya yang menyerupainya rombongan. Dan itu kan gak cuma selewat gitu, maksudnya menyerupainya gak selewat doang gitu, tapi berkumpul sambil nongkrong. Berarti udah lama banget gitu ya. Ya, jadi kalau aku kira mah mungkin jadi kebiasaan dia puasa sahur gitu, jadi ke bawah Iya, iya. sekarang. Jam 2 ya, berarti Iya benar, jam 2 Iya. ke sahur. Gitu
Oke, yang keduanya ini ceritanya ini sih yang agak aneh gitu ya. Kenapa bisa? Jadi pergi ke undangan, terus pas nyampe sana tiba-tiba kalau ibu-ibu ngeliat cowoknya, ya pacarnya Maya itu kayak bobolokot gitu, kotor, gitu ya, bau gitu. Tapi kalau Mayanya sendiri sama teman-temannya nih yang mau nikah biasa aja. Nah itu tuh kenapa gitu? Ada apa? Sepertinya Sesuatu lagi? Ya. kayaknya mah itu dihalangi pandangan matanya, jadi disembunyiin, jadi ya sama kayak gitu mah kan emang lebih canggih ya. Nah, kayak gitu kan ya. Kayak manipulasi mungkin misalnya contoh yang di sini kita lihatnya ternyata dia di mana gitu, kita kayak gimana? Ya, kayak yang cerita aku yang lucu gini kan ada pernah yang disembunyiin, di sana. Nggak ada gitu, nggak ada. Tapi kita yang nyari itu nggak ngeliat ada di sini. Juga ya. Tapi kita doain deh, mudah-mudahan Maya, pacarnya dan sahabat dan keluarganya sehat terus ya. Yang penting jangan sampai dijalin kayak gitu lagi Ya, ya. yang Dari hal yang aneh. Maya itu gitu. Ya, oke, makasih ya Maya udah mengirim rekaman suaranya, dan buat teman-teman semua yang Thank you, mungkin Maya. ceritanya boleh banget ya. Ditunggu. Terima kasih yang sudah menonton video ini, dan untuk kalian yang mempunyai cerita atau pengalaman horor silahkan langsung hubungi kami, kontak ada di deskripsi ya. So jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini ke teman-teman kamu, dan jangan lupa untuk subscribe juga ya. What's up guys? Kamu di mana? Nggak di sini? Kamu dia tinggal laki-laki dia. Udah tuh berarti perasaan Ica dan gak akan ini gimana sih? Ampun, Jadi kamu Mister, jangan aku. merasa galau. Kemana sih Ranau tuh atau Asli lah. mana? Saya teh anjir suarana katarikan mengakan Mana kieu? Kayaknya dia ngapain gitu-gitu. Banyak berarti senang ningalikeun ieu. War tarikan gitu. Gas lagi ya. Merek kode cek giga naon. Naon sih mana ngomong orang giga naon. Lanjut lagi dari